Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novriandi akan menjelaskan tentang video pembelajaran suhu dan kalor. Jadi sebelum dimulai jangan lupa mengklik subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Jadi ini materi yang dibahas tentang suhu dan kalor. Itu saya dari SMK Negeri 1 Tapung Hulu. Ini tujuannya untuk pengetahuan itulah peserta didik dapat memahami konsep pemuaian pada benda yang dipanaskan dengan percaya diri. Kedua, memahami proses perubahan wujud zat dengan percaya diri. Yang ketiga, memahami proses perpindahan kalor pada benda yang dipanaskan dengan tanggung jawab. Kemudian tujuan untuk keterampilannya, peserta didik dapat mendemonstrasikan atau melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan konsep suhu dan kalor dengan menggunakan termometer. Nah, ini suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Suhu dikatakan bersifat tinggi jika benda itu panas, memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang tinggi dan gerakan molekul yang cepat. Bersuhu rendah jika benda itu dingin dan memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang rendah dan gerakan molekulnya terlambat. Dan perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan sifat benda yang disebut dengan sifat termometrik. Sifat termometrik itu ada 5. Yang pertama adalah perubahan wujud, yang kedua perubahan tekanan, yang ketiganya perubahan ukuran, yang keempatnya perubahan warna, yang kelima perubahan daya hantar listrik. Kemudian termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer itu dibuat berdasarkan sifat termometrik. Macam-macam termometer, yaitu termometer raksa atau klinis. Nah, itu diisi dengan air raksa yang dapat memuai dan menyusut. Kemudian termometer gas, di dalamnya diisi dengan hidrogen atau helium yang dapat memuai dan menyusut. Kemudian termometer hambatan terbuat dari platina yang kenaikan nilai hambatan listriknya berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Kemudian termometer paramagnetik terbuat dari logam yang diamati sifat magnetiknya. Kemudian termometer optik atau pirometer terbuat dari logam yang diamati perubahan warnanya. Kemudian termometer bimetal terbuat dari 2 keping logam tipis yang tingkat kelengkungannya berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Kemudian termometer kopel terbuat dari 2 kawat dengan jenis logam yang berbeda dan terhubung ke ampermeter. Dan termometer memiliki beberapa skala, diantaranya lah skala Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Penetapan skala termometer didasarkan atas 2 titik acuan skala, yaitu titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas itu disebut juga dengan titik didih pada tekanan 1 atm. Titik tetap bawah itu disebut juga titik biku pada tekanan 1 atm. Inilah skala termometer, ini Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Nah, ini kalau Celsius di bawah 0, titik atasnya 100, itu tetap bawahnya 0, tetap atasnya 80. Ini Fahrenheit di bawah 32, di atasnya 212. Ini Kelvin di bawahnya 203, titik atasnya 373. Ini kalau Celsius perbedaannya 100, 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Nah, ini disederhanakan sama-sama kita bagi 20, hasilnya ini 5, ini 4, ini 9, ini 5. Jadi sehingga didapat persamaannya C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F dikurang 32 per 9 sama dengan K dikurang 23 per 5. Ini persamaan rumusnya versi skalanya itu X dikurang XB per XA dikurang XB sama dengan Y dikurang YB per YA dikurang YB. Jadi X itu sama dengan suhu terukur derajat X, Y itulah suhu terukur derajat Y, XA itu titik atas skala derajat X, XB titik bawah skala derajat X, YA itu titik atas skala derajat Y, YB itu titik skala derajat X. Kemudian pemuaian zat. Benda mengalami perubahan suhu dapat memuai dan menyusut. Itu pemuaian zat terdiri dari pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Pemuaian zat padat dapat terjadi pada pemuaian panjang, luas, dan volume.
Kemudian nih contohnya pemain panjang, ini sebuah besi. Nah, dipanas. Ini panjang mula-mulanya ini setelah dipanaskan. Jadi rumusnya itu delta L sama dengan L0 alfa delta T. Itu L aksen sama dengan L0 ditambah delta L. L aksen sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. T L0 itu panjang awal 1 meter, delta L itu perubahan panjang 1 meter, L aksennya panjang akhir itu satuannya itu meter, L alfa satu koefisien muai panjang satuannya adalah per derajat Kelvin, delta T itu perubahan suhu. Kemudian ini pemuaian luas. Nah, rumusnya itu ini ya. Ini dia di gambar persegi ini ya, atau plat persegi ini. Jadi matematis dapat ditulis dia delta A sama dengan A0 beta delta T. A aksen sama dengan A0 ditambah delta A. Jadi A aksen sama dengan delta A0 dikali 1 ditambah beta kali delta T. Jadi A0 itu luas awal 1 meter persegi, delta A itu perubahan luas satuan meter persegi, A aksen itu luas akhir 1 meter persegi, beta itu sama dengan 2 kali alfa sama dengan koefisien muai luas satuannya per derajat Kelvin, delta T itu perubahan suhu satuannya Kelvin. Kemudian pemuaian volume dapat dirumuskan itu ini dia ya, delta V sama dengan V0 kali gamma delta T. Di V aksen sama dengan V0 ditambah delta V. Di V aksen sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma delta T. V0 itu adalah volume awal meter kubik, satunya delta V itu perubahan volume meter kubik, V aksen itu volume akhir 1 meter kubik. Ini gamma sebenarnya bukan beta, gamma sama dengan 3 alfa koefisien muai volume satunya per derajat Celcius, delta T itu perubahan suhu satunya Kelvin. Jadi pemuaian panjang ini contohnya itu adalah seperti besi yang dipanaskan. Dia tambah namanya. Kalau pemuaian luas ini bisa juga seperti plat yang panaskan atau kabel listrik yang dipasang melengkung. Kemudian rel kereta api yang direnggangkan. Volume ini seperti kita merebus air, awalnya sedikit, kalau kita rebus dia menjadi banyak, didinginkan akan menjadi menyusut. Kemudian zat cair yang dapat terjadi adalah pemuaian volume. Volume zat cair mengalami perubahan suhu berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Dan ini grafiknya ya. Anomali air adalah sifat tidak teratur air yang terjadi pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius. Pada suhu tersebut zat cair dipanaskan bukannya memuai namun justru menyusut. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peristiwa perubahan wujud es menjadi air. Kemudian pemuaian gas yang dapat terjadi pada pemuaian volume yang berhubungan dengan tekanan dan suhu. Pemuaian gas dijelaskan oleh hukum Boyle, itu hukum Gay-Lussac, hukum Charles, dan persamaan gas ideal. Hukum Boyle menghubungkan volume dengan tekanan gas. Tekanan gas pada suhu konstan berbanding terbalik dengan volume gas atau hasil kali antara tekanan dan volume gas pada suhu konstan adalah konstan. Ini ya dapat dirumuskan P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. P itu tekanan gas, satuannya Pascal. Kemudian P itu volume gas, satuannya liter. Kemudian hukum Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac itu bunyinya tekanan gas pada volume konstan berbanding lurus dengan suhu mutlak tersebut. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P itu tekanan, satuan Pascal. T itu suhu. Kemudian Charles itu pada tekanan konstan berbanding lurus dengan suhu mutlak. Nah, jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P itu volume gas, T itu suhu. Persamaan gas ideal adalah gabungan dari tiga hukum di atas, di mana tidak ada variabel yang dijaga konstan. Jadi
Misalnya P1 per P1 sama dengan P2 per kali P2 per T2. Dan penerapan pemuaian zat. Nah, pemuaian zat itu menimbulkan beberapa masalah, antara lain kereta api dipasang bercelah antaranya, bingkai kaca pada jendela ukurannya lebih besar daripada kaca untuk menghindari pecahnya kaca, termometer di udara panas, kabel listrik di pinggir jalan. Kemudian konturangan dari piston pemuaian untuk capping bimental, itulah gabungan dua plat logam yang berbeda yang menempel lalu dipanaskan. Dan pemasangan oda logam, ban baja yang akan dipasang pada oda ukurannya lebih kecil dari oda sehingga tidak dapat dipasang secara langsung. Caranya lah dengan memanaskan ban baja sehingga memuai, lalu memasukkan oda itu setelah mendingin. Ban baja akan menyusut dan terpasang kuat pada roda. Kemudian kalau adalah energi yang berpindah atau mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah untuk mencapai kesetimbangan termal. Satuan kalor adalah sering digunakan, itu 1 joule sama dengan 0,24 kal, 1 kal sama dengan 4,2 joule. Kalau jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin pada 1 kilo benda. Ini rumusnya Q sama dengan Q per M delta T. Q itu kalor jenis, satunya joule per kilogram Kelvin. Q itu energi kalor, satunya joule. Kemudian M itu massa benda, satuannya kilogram. Delta T itu perubahan suhu, satuannya Kelvin. Kemudian kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Itu C-nya lah C besar, sama dengan Q per delta T sama dengan M kali C. C itu adalah kapasitas kalor, satunya joule per Kelvin. Dan energi kalor dapat dirumuskan itu Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan C delta T. Kemudian azas Black menjelaskan kekalahan energi kalor, banyak kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Jadi secara matematis dapat ditulis sigma Q lepas sama dengan sigma Q terima. Suhu akhir campuran adalah suhu yang dihasilkan oleh benda yang bersuhu rendah dalam mencapai kesetimbangan termal. Azas Black dapat dirumuskan tuh M1 C1 T1 dikurang T sama dengan M2 C2 TC dikurang T2. M itu massa benda 1 kg, C itu kalor jenis, satuannya joule per kilogram Kelvin. Jadi C itu suhu campuran, satunya Kelvin. Dengan perubahan wujud kalor. Nah, ini dah kalor dapat menyebabkan perubahan di ini padat ke cair. Nah, padat ke cair namanya padat ke cair itu namanya mencair ya. Ini dia. Ini cair ke gas, gas ke padat, padat ke gas, cair menjadi padat, cair menjadi padat, padat menjadi cair. Ini dia prosesnya, adalah peleburan, adalah proses perubahan zat cair menjadi zat padat. Pembekuan adalah proses perubahan zat padat terjadi pada zat cair. 3. Penguapan. Penguapan itulah proses perubahan zat cair menjadi gas. Kemudian 4. Pengembunan, proses perubahan gas menjadi zat cair. Dan pengkristalan atau deposisi adalah proses perubahan gas menjadi zat padat. Dan penyublinan lah proses perubahan zat padat menjadi gas. Ini dia ya, yang 1 sampai 6 ini dari sini dia itu. Tengok aja panahnya. Dan kalau laten adalah kalau yang diperlukan untuk mengubah wujud zat tanpa kenaikan suhu setiap satuan massa. Kalau laten terdiri dari kalau lebur atau beku dan kalau uap atau embun. Energi kalor yang dihasilkan kalor laten dapat dirumuskan itu Q sama dengan M kali L. Q itu energi kalor 1 joule, M itu massa benda 1 kg, L itu kalor laten 1 joule per kilogram. Dan perpindahan kalor, perpindahan kalor ya menurut 3 cara, yaitu konduksi, konveksi dan radiasi. Ini dah biasa kita membus air, ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Jadi konduksi itulah perpindahan kalor dengan zat pentara disertai perpindahan partikel. Jadi secara matematis dapat tulis Q sama dengan K kali A kali T kali delta T per L, atau H sama dengan Q per T sama dengan K kali A delta T per L. Ini dia contoh konduksi. Kita membakar besi menggunakan lilin ya. Nah, ini di partikel kecilnya
Ini partikelnya lama-lama akan pindah ke sini. Yang konveksi adalah perpindahan kalor dengan zat perantara dengan step perpindahan partikel zat. Ini dia, kita merebus air atau angin darat, angin laut ini contohnya. Kemudian rumusnya Q sama dengan HA T delta T per L sama juga dengan H sama dengan Q per T HA delta T per L. Ini contohnya. Nah, ini juga ventilasi ya, angin yang keluar dari rumah. Dan radiasi itu perpindahan kalor melalui ruang hampa karena ini kalor dibawa dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, ini contohnya. Kalau dia yang putih, jadi penyampaiannya yang bentuk yang baik. Ini yang hitam kurang ya. Jadi Q sama dengan E to A T T pangkat 4 atau I sama dengan Q per A kali T sama dengan E to T pangkat 4 atau H sama dengan Q per T sama dengan E to A T pangkat 4. Contohnya. Jadi Q itu energi kalor, satunya joule, H itu laju perpindahan kalor, satunya joule per sekon, T itu waktu perpindahan kalor, satunya sekon, K itu koefisien konduktivitas termal, satuannya watt per meter Kelvin, A itu luas penampang, satuan meter kuadrat, itu panjang batang, satunya meter, delta T itu selisih suhu tinggi dengan suhu rendah, satuan K, H itu koefisien konveksi termal, satunya watt per meter Kelvin, E itu koefisien emisivitas, itu tetapan Stefan Boltzmann nilainya 5,67 kali 10⁸ watt per meter kuadrat K pangkat 4. Nah, nilai emisivitas itu adalah antara besar dari 0 dan kecil dari 1. Kalau putih itu emisivitasnya itu adalah 0, saya akan hitamlah 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.